Jadi julukan sejuta angkot itu jelek banget dan banyak mudaratnya kalau menurut saya. Ini reformasi angkot, reformasi angkutan kota. Ini nanti akan jadi listrik semua. Listrik semua? Iya, ya, satu Bogor tambah macet. Ya. Kedua, Bogor dicap kota intoleran. Ya. Dan yang ketiga, Bogor dianggap kota yang semakin tidak bersih. Nah, politik itu perlu regenerasi. Ya. Demokrasi itu tanpa regenerasi itu basa-basi aja. Kepala daerah ini sebagian besar kawin paksa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan saya akan bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto. Ngobrol-ngobrol lah. Saya akan jemput beliau di satu tempat. Ikuti saya, menjemput Pak Wali Kota. Kota Bogor memang dikenal sebagai kota hujan. Tapi Kota Bogor juga mendapat julukan sebagai kota angkot. Mengapa? Karena ribuan angkot di kota ini memenuhi jalan-jalan dan dampaknya menimbulkan kesemerawutan lalu lintas. Dan kita kepingin tahu ini, pemerintah Kota Bogor dalam hal ini adalah Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatur kota ini supaya nyaman, aman, polusinya terkendali, dan tentu saja kalau bisa sih kota ini kemacetannya berkurang. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Bima Arya. Kita jemput ngobrol seputar bagaimana kita mengatur kota ini supaya menjadi kota nyaman dan ramah lingkungan. Pemirsa, kita telah bersama dengan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Kang Bima Arya Sugiarto. Dan kita akan ngobrol seputar kegiatan beliau, apa yang sudah dilakukan untuk kota yang dijuluki sebagai kota hujan ini. Kang Bima, apakah julukan sebagai kota angkot ini buat Kang Bima ini manfaat atau mudarat, Kang? Yang membuat saya tertarik atau berniat untuk maju jadi wali kota, Mas, ya. Itu ya karena julukan kota sejuta angkot itu. Itu kan nyebelin ya. Nyebelin. Artinya kalau dulu zaman saya Bogor dikenal sebagai kota hijau waktu saya SD. Ya. Tapi kemudian ketika saya kuliah itu ya hijaunya jadi hijau angkot. Ya. Jadi julukan sejuta angkot itu jelek banget dan banyak mudaratnya kalau menurut saya. Artinya orang nggak nyaman lah. Ya. Karena ada pertanyaan, kenapa sejuta angkot? Kenapa jadi macet? Pemerintahnya kemana? Gitu. Betul, Kang. Ya. Gimana itu, Kang, bisa? Kan tadi tertarik Akang mau jadi wali kota Bogor ini karena julukan itu. Ya. Apa yang telah Akang lakukan, Kang Bima lakukan untuk mengatasi persoalan itu? Wah, ini panjang banget nih jawabannya. Panjang banget ya. Tapi begini, yang pertama harus dilakukan menurut saya, bukan hanya mengatur semutnya, tetapi mengatur gulanya. Oh gitu ya. Jadi bukan angkotnya aja yang diatur, tetapi pusat-pusat keramaiannya. Artinya terjadilah
perencanaan yang lebih matang, bagaimana mendesain kota. Selama ini kan semuanya bertumpuk loh Mas di pusat kota ini. Ya. Ya, pusat pendidikan, pemerintahan, hiburan, ibadah, semua di pusat kota. Ngumpul semua gitu ya? Ngumpul. Jadi Kota Bogor penduduk 1 juta, Kabupaten 5 juta, semuanya numpuk ke tengah kota. Makanya bertahap kita mulai geser, kita mengembangkan daerah di Bogor Utara, kemudian ada juga di Bogor Barat, ya, di Tanah Sareal, bahkan kita perketat juga izin untuk mendirikan hotel dan lain-lain di pusat kota. Ya. Nah, bahkan ini balai kota mau kita pindahkan, lokasi udah siap gitu. Jadi satu, memindahkan atau mengatur gulanya. Ya. Yang kedua adalah membangun infrastruktur jalan. Jadi ada jalan R3 atau Pandu Raya yang akan nyambung nanti jadi Bogor Inner Ring Road gitu. Kemudian ada Bogor Outer Ring Road. Nah, itu jalan-jalan alternatif itu harus dipercepat gitu. Memang nggak mungkin semua selesai di zaman saya. Betul. Nah, yang ketiga adalah reformasi angkot, reformasi angkutan kota. Jadi izin angkot diperketat, di atas 20 tahun itu kita akan tertibkan, nggak boleh. Ya. Kemudian angkot menjadi badan hukum. Kalau tadinya kan ya, angkot itu individual kepemilikannya. Oh gitu. Jadi ada satu orang punya 10 angkot, punya 15 angkot. Sekarang semuanya badan hukum. Nah, dari badan hukum itu kemudian kita atur semuanya. Kita atur lagi koridornya dan bertahap kita konversi angkot itu menjadi bis. Ada program konversi 3 angkot jadi 1 bis. Ya. Nah, ini sudah berjalan, ada 47 bis masuk menggantikan sekitar 150 angkot. Jadi 47 menggantikan 140? Menggantikan sekitar 150. Oh, 150 kan ya. satu bis menggantikan 3 angkot. Ya. Jadi setiap satu bis masuk 3 angkot hilang. Ya. Nah, ini sekarang nanti akan nambah lagi di akhir tahun ya. Nah, itu secara bertahap kita lakukan dan nanti angkot ini akan bergeser tidak ada di pusat kota tapi di ujung aja. Ya. Di pinggir. Kang, kalau boleh tahu Kang, pendataan dari pemerintah kota sampai sekarang ini jumlah angkot itu total berapa? Ketika saya jadi wali kota itu 3.412 Mas. 3.412. Jadi bukan sejuta angkot. Jadi Bogor bukan sejuta angkot. Nah, sekarang mungkin ya menurut saya antara 1.500 sampai 2.000 lah. Sudah jauh lebih berkurang sebetulnya sekarang. Nah, akhir tahun ini kita targetkan di sekeliling Istana Kebun Raya ini nggak ada lagi angkot. Jadi bertahap kita geser ke pinggir. Ya. Nah, sekarang bus Kang ya. Tadi kan bus yang akan alat transportasi yang akan dimunculin bus ya. Nah, supaya bus-bus ini juga tidak menimbulkan emisi gas buang terlalu banyak. Apa yang perlu dilakukan? Apakah satu saat nanti bus ini akan menjadi bus hybrid atau bus elektrik atau apa, Kang? Ini nanti akan jadi listrik semua. Listrik semua? Iya, ya bahkan ini tahun ini kita sedang membahas peraturan daerah atau perda tentang transportasi. Jadi begitu perda ini disahkan, maka kita bisa mensubsidi operator angkutan kota. Jadi angkutan kota yang sekarang beroperasi di pusat kota ini akan bergeser jadi feeder di pinggir supaya nanti diumpankan masuk menjadi bis bis ya. Tetapi yang di pinggir ini kita usahakan listrik gitu. Jadi nanti si pengusaha angkotnya itu akan beli unit listrik, tetapi kita akan subsidi untuk operasionalnya. Nah, ini melalui perda ini. Gitu kira-kira rencananya. Nah, so far ini bis-bis ini masih bis konvensional ya, Kang? Belum menjadi bis hybrid atau bis elektrik, karena masih mahal sekali, mahal sekali. Ya. Nah, kita akan mulai dengan angkot yang feeder nanti di pinggir. Ya, Kang, untuk ini Kota Bogor ini kan kota tujuan orang ya, Bang. Iya. Nah, Kang, supaya Kota Bogor ini tidak terjebak kemacetan ini, apa ya yang perlu kita atur supaya lebih nyaman, lebih banyak orang menggunakan pedestrian dan seterusnya, kan? Ya, satu itu tadi ya, membangun pedestrian. Kita lihat ya, Mas, ini pedestrian ini nih. Ini kan kita bangun tahun 2015 dengan anggaran 30 miliar sekeliling Istana Kebun Raya dan banyak lagi jalur-jalur pedestrian yang membuat orang mau jalan kaki. Ini membangun kultur. Membangun kultur supaya mau jalan kaki, mau cari shelter gitu ya. Nah, yang kedua adalah memperbaiki kualitas transportasi publik sehingga orang kalau ke Bogor bisa naik itu. Nah, sekarang ini banyak yang sudah mulai naik kereta kalau mau ke Bogor. Kemudian naik dari stasiun kereta akan nyambung naik bis kita untuk nyambung ke beberapa titik di Kota Bogor. Dan bahkan setiap weekend ini ada bis gratis, bis uncal. Wisatawan bisa pakai itu. Jadi silahkan ke Balai Kota Bogor nanti muter-muter pakai bis uncal itu. Iya. Kang, Bogor tuh dulu dikenal sebagai kota hujan, kota hijau, kota sejuk lah.
Tapi climate change ini membuat seluruh dunia ini termasuk Bogor naik ini suhunya. Apa komentar Abang ini, Akang, soal naiknya suhu di sejumlah kota, tentu saja Bogor, Kang? Belajar dari pengalaman Surabaya, suhu udara itu bahkan bisa dikendalikan dan berkurang ya Surabaya itu karena adanya penghijauan, adanya upaya pengendalian iklim dan lain-lain. Nah, di Bogor kita lakukan gerakan menanam, gerakan lubang biopori. Oh, biopori juga ya? Biopori, kemudian mengelola sampah, sampah plastik kita urai, kemudian juga mulai kita masuk ke era mobil listrik ya. Saya menggunakan mobil listrik. Kita bangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ada 10 sekarang di Bogor. Ya, SPKLU ya, Kang? SPKLU kita bangun itu. Nah, kemudian juga secara bertahap gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai juga mengelola sampah dari hulu ke hilir sehingga mengurangi polusi, pembakaran dan lain-lain gitu. Ya, Kang, Akang tadi kan sudah bilang mulai menggunakan mobil listrik. Presiden beberapa waktu yang lalu juga minta supaya para kepala daerah dan organisasi-organisasi di bawah pemerintahan daerah mulai menggunakan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Kalau di Pemkot Bogor gimana, Kang? Sudah, jadi sejak tahun lalu saya pakai mobil listrik, saya dan Pak Wakil. Kemudian motor-motor kita mulai diganti. Motor-motor operasional. Ya, motor-motor operasional menjadi motor listrik. Kita bangun SPKLU tadi 10, kerjasama dengan PLN. Dan ke depan itu angkot-angkot akan bertahap menjadi angkot listrik. Oke. Kalau ada nggak, Kang, di antara konversi dari mobil konvensional ke mobil listrik itu yang menggunakan teknologi hybrid, Kang? Atau langsung saja? Oh, ya kalau sekarang kan sudah keluar aturannya, pemerintah pusat mensubsidi untuk konversi itu. Jadi itu sudah nggak hybrid, ya langsung. Langsung ya? Iya langsung ya, jadi dari konvensional kemudian menjadi listrik dengan disubsidi oleh pemerintah pusat. Itu efektif nggak, Kang, untuk bisa mengubah orang dari penggunaan mobil konvensional atau kendaraan konvensional, baik motor maupun mobil ke... Memang harus diuji berapa tahun ke depan, tapi saya kira itu harus dicoba lah. Harus dicoba ya, karena kan kita meng-create supply dan demand. Ya, ketika terbukti maka akan banyak demand-nya, maka akan terbangun kulturnya. Makanya saya di Bogor ini mendorong untuk memperbanyak SPKLU, ini untuk merespon permintaan warga yang sekarang sudah semakin banyak menggunakan mobil listrik. Kang, kalau menurut Kang Bima, apa sih yang membuat ekosistem kendaraan ramah lingkungan itu kurang laju dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, Kang? Nomor satu karena edukasi ya, banyak yang mungkin berpikir nggak efektif, nanti ngisinya di mana, apakah kuat di tanjakan. Oh gitu ya. Ya kan banyak peran seperti itu. Ragu-ragu dia. Iya, jadi perlu edukasi semaksimal mungkin. Harga masuk ini, faktor nggak? Meskipun ada tentu harga masuk faktor. Tapi kan sekarang ketika produksinya semakin massal maka akan semakin turun harganya. Dan sudah mulai saya kira itu terjadi ya. Dulu kan lebih mahal dari sekarang. Sekarang ada mobil listrik yang kecil-kecil itu dengan harga betul kecil. 300 misalnya atau 200 gitu. Itu sudah kemajuan menurut saya. Kang, sepanjang Kang Bima menggunakan kendaraan ramah lingkungan ini, apa anunya yang dirasakan? Apakah ada keluhannya gitu? Misalkan kok senyap, jadi nggak enak atau gimana? Enggak sih, artinya justru enak, nyaman banget ya. Tapi memang kalau jalan jauh seperti ke Semarang gitu ya, itu harus berhitung betul ya. Di rest area itu ada fast charging nggak? Karena kalau nggak ketemu fast charging itu bisa berhentinya 4 jam. Ya, kita biaya untuk nunggu diisi sambil makan aja mungkin lebih daripada biaya isi bahan bakar gitu. Iya. Ini kita memang, saya terus terang, Kang, baru pertama kali ini menggunakan kendaraan hybrid, menaik hybrid ini kita. Oh, ini hybrid ya? Ini Kijang ini hybrid. Saya agak kikuk gitu. Karena apa? Kayak nggak naik mobil karena nggak ada suara ya. Nah, itu psikologis itu kalau Kang Bima menaiki mobil listrik itu pengaruh nggak, Kang?
Awal-awalnya ngaruh, ya, agak aneh gitu kan, gitu agak kan? aneh gitu. Ya. Tapi lama-lama biasa dan nyaman malah. Ya, iya. Awal-awal itu bahkan bisa di setting jadi suaranya ada suara burung, suara alam gitu ya. Jadi malah jadi kayak healing, kayak liburan gitu ya. Iya. Kang, selama 9 mendekati 10 tahun memimpin kota ini, Kang, yang paling dirasakan nggak bisa dilupakan apa? Baru-baru saja Bogor mendapatkan kembali Piala Adipura setelah 28 tahun hilang. Jadi itu sesuatu banget menurut saya. Sesuatu banget buat iya, kami, ya. Karena kan gini, Mas, ada 3 hal yang membuat saya punya mimpi jadi wali kota. Ya. Satu, Bogor tambah macet. Ya. Kedua, Bogor dicap kota intoleran. Ya. Dan yang ketiga, Bogor dianggap kota yang semakin tidak bersih. Karena Adipura hilang. Ya. Jadi ketika Adipura ini kita dapatkan kembali, wah ini salah satu dari mimpi saya sudah tercapai di Kota Bogor. Ya. Gitu. Jadi artinya kota ini kembali menjadi kota yang jauh lebih bersih. Itu ya, Kang, yang paling terkesan selama ini ya, Kang. Ya, betul. Kang, kalau ditanya PR yang paling utama yang belum Akang ya itu dia, angkot. Angkot ya, Kang? Iya, menurut saya itu PR utama ini angkot. Apapun yang saya kerjakan selama masa angkot ini dianggap nggak progres, maka catatan itu semakin kuat gitu. Ya, tapi saya punya optimisme bahwa sampai akhir tahun ini publik akan bisa melihat ya bagaimana reformasi angkot ini terus berprogres lebih baik. Ya, Kang, sepanjang Akang menjadi wali kota hampir 10 tahun, yang membuat Akang galau, ya, apakah itu serangan netizen atau segala sesuatu itu apa, Kang? Isu apa yang membuat Akang galau? Padahal ini menurut saya nggak bener nih kayak gitu. Awal-awal kali ya itu terjadi ya. Ketika saya mungkin berusaha untuk memenuhi harapan banyak orang. Tapi ternyata memimpin itu adalah seni mengelola harapan. Tidak mungkin semua dipuaskan. Kita harus menentukan prioritas kita. Dan jangan pernah bermimpi menyenangkan semua orang. Nggak bisa. Mungkin ya. Nggak mungkin. Kita harus punya skala prioritas. Kita harus tahu mana yang akan kita dahulukan dibanding yang lain, dan kita punya argumentasinya untuk itu. Itu. Nah, ketika itu kita yakini, maka kita nggak akan stres gitu. Jadi awal-awal itu lumayan terpikiran karena kita berusaha memenuhi banyak semua orang. Tapi makin kesini saya kira kita makin terbiasa. Tapi akan ngikuti ya para haters yang di sosial media itu. Ngikutin nggak? Atau cuekin aja lah? Dicuekin banget enggak, diikutin banget juga enggak. Jadi biasa-biasa aja lah. Ya, kadang-kadang penasaran juga, saya baca semua komen gitu ya, ratusan. Kadang-kadang saya skip ya. Jadi ada yang ditanggapi langsung. Tapi begini, banyak juga. Tapi begini, menurut saya setiap kritik, setiap komen itu pasti ada derajat kebenarannya. Ya, pasti ada sesuatu. Memang banyak juga yang ngaco gitu ya. Yang asbun, yang haters gitu. Tapi kadang-kadang saya tuh mikir, haters are truly lovers. Jadi jangan-jangan saking cintanya sama kita, makanya dia terus-terusan ya berpikir tentang kita gitu. Jadi saya selalu mengikuti itu. Jadi kalau saya lihat ini make sense, langsung saya koordinasikan. Bahkan saya berterima kasih kepada para haters atau netizen yang julid-julid itu, karena bisa menjadi pengingat saya. Untuk betul-betul mengevaluasi semua pekerjaan dan memastikan semua dinas-dinas itu bergerak dan bekerja. Itu ya, maknanya dibalik semua yang itu. Bahkan saya suka mikir begini ya. Ini yang haters ini, apa mereka nggak pernah berpikir bahwa semakin mereka banyak mengkritik, semakin mereka memberikan umpan lambung buat saya untuk di-smash. Artinya semakin mereka mengingatkan hal-hal yang kurang dari saya untuk diperbaiki. Ya kan malah semakin baik. Ya, kalau orang yang nggak suka sama kita diemin aja harusnya kan, maka kita akan banyak jatuh gitu. Jadi menurut saya bagus nih kritik-kritik, bulian segala macam, kita sikapi dengan tenang. Yang menurut kita logik, kita evaluasi, kita perubah. Seperti ini misalnya, ini saya sedang bongkar jembatan Otista ini. Ini kan luar biasa. Banyak yang mengkritik di hari-hari pertama untuk pengalihan lalu lintasnya. Karena bikin macet ini. Bikin macet. Tapi kritik itulah yang membuat saya kemudian mengumpulkan lagi tim, mengevaluasi dan kita merubah. Kalau nggak ada kritik itu, bisa macetnya bisa banyak. Yang diubah apanya, Kang? Ada beberapa Jadi ini kan tadinya pertama kali itu sistemnya masih satu arah. Tapi kemudian saran warga yang disuarakan melalui medsos,
kemudian minta untuk dikembalikan lagi 2 arah. Dari ya. situ kemudian saya lakukan kajian cepat, survei di lapangan dan kita penuhi. Kemudian oke ya. Kemudian oke, kemudian kita lakukan itu. Ya. Dan banyak hal seperti ini. Ada kebijakan, media bereaksi, kita agak evaluasi dan kemudian menjadi lebih baik. Jadi ada gunanya juga ya ternyata. Sangat. Ternyata kritikan tidak selamanya bikin buruk, tetapi kadang memberi kebaikan juga ya Kang. Kang, selama 2 periode memimpin tuh, kalau Akang boleh menilai diri sendiri dari angka 0 sampai 10, Akang milih angka yang mana? Saya paling tidak suka menilai diri sendiri ya. Penilaian itu ya serahkan kepada publik lah gitu. Tetapi memang capaian itu harus juga diakui sebagai satu prestasi supaya bisa memotivasi. Ya, makanya saya sering dalam briefing staff itu selain mengevaluasi, mengkritik, menegur, juga menyemangati. Saya bilang kita harus bangga sama Adipura ini. Adipura ini hasil kerja keras kita semua. Ketika kemarin di Makassar, Bogor itu dinobatkan menjadi pemerintah kota nomor 4 dengan kinerja terbaik di Indonesia. Itu saya bangga sekali. Ya, saya di briefing saya bilang ini saya bangga sekali. Terima kasih untuk semuanya, ini kerja keras semuanya. Ya, jadi bukan pamer, bukan mengklaim, tapi ini adalah bukti bahwa kalau kerja keras, kalau semuanya berkolaborasi, maka tidak ada yang tidak bisa. Gitu. Ya. Kang, ketika merasa bahwa sudah banyak meninggalkan legacy buat kota ini selama 2 periode, apakah Kang Bima punya keinginan untuk melanjutkan pengabdian kepada negeri ini tentu kan jadi wali kota lagi nggak bisa kan, sudah 2 periode sesuai ketentuan undang-undang. Apa yang mau akan lakukan setelah nanti akhir tahun harus meletakkan jabatan dan mengakhiri pengabdian sebagai wali kota Bogor, Kang? Iya, pengabdian itu kan tanpa batas ya Mas. Ya. Sebagai manusia, sebagai umat beragama, kita wajib memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk kemaslahatan gitu. Itu prinsipnya. Ya. Tetapi memang semua itu harus juga disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan lain-lain. Nah, bagi saya menjadi wali kota Bogor 2 periode itu sudah satu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, kalaupun kemudian ada pengabdian lain, ya menurut saya itu bonus lah ya. Di usia saya yang sudah semakin tidak muda ini gitu. Tetapi kalaupun kemudian saya harus kembali lagi ke kampus, menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi penulis, itu juga nggak apa-apa banget. Ya, jadi sama menariknya, sama menantangnya, dan insya Allah akan sama-sama juga memberikan kemaslahatan. Jadi bagi saya akan jalani dengan senang hati semua. Ya, kalaupun kemudian Allah memberikan kesempatan untuk memulai babak baru sebagai pejabat publik, I will do the best that I can, gitu kan. Saya akan lakukan yang terbaik. Tetapi kalaupun kemudian saya ditakdirkan untuk kembali lagi ke kampus, itu juga menyenangkan, akan menulis, menjadi pembicara, meneliti, mengajar, itu oke banget. Kang sebagai pejabat publik kan Akang juga seorang politisi. Iya. Saya kepingin tahu komentar Akang Bima terkait dengan tahun politik ini, Kang. Bagaimanapun kan sebagai seorang politisi, kader Partai Amanat Nasional kan tentu mengikuti perkembangan. Boleh tahu dong apa yang Akang rasakan di tahun politik ini? Oke kah? Kita masih manageable kah atau mengkhawatirkan atau bagaimana? Politik itu perlu regenerasi. Demokrasi itu tanpa regenerasi itu basa-basi aja. Jadi salah satu ukuran tingkat kematangan demokrasi kita adalah terjadinya regenerasi. Dan saya berharap bahwa itu terjadi di Republik ini. Ya, artinya pemimpin itu secara usia gitu. Setidaknya harus mengalami regenerasi, ada penyegaran gitu ya. Karena Republik ini luas sekali dengan problem yang kompleks. Ya harus dipimpin oleh orang-orang yang menurut saya punya kapasitas ya dalam hal pergerakan fisik, pemikiran dan sebagainya. Itu artinya regenerasi itu harus orang muda begitu lah. Menurut saya ya, akhirnya muda itu relatif ya. Relatif. Tapi paling tidak ya
Jangan tua-tua amat lah ya. Dan kita berbicara bukan hanya satu orang ya. Saya tidak hanya berbicara soal presiden. Kita berbicara tentang menteri, gubernur, bupati, wali kota. Jadi harus ada regenerasi secara alamiah. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ya demokrasi itu adalah partisipasi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau saya setujunya ya semua partai boleh nyalonin presiden. Artinya kan gitu. Sebenarnya presiden threshold itu sudah nggak zaman gitu ya? Sebenarnya menurut saya begitu. Ya, artinya sama juga kayak bupati, wali kota ya silakan aja. Semua partai boleh mencalonkan. Harusnya seperti itu. Nah, sekarang kan kalau ada threshold, maka partai dipaksa untuk berkoalisi. Belum tentu presiden dan wakilnya cocok. Sama seperti belum tentu wali kota dan wakilnya cocok. Karena dipaksa berkoalisi karena ada threshold tadi. Ya kawin paksa lah ya. Kawin paksa jadinya. Kepala daerah ini sebagian besar kawin paksa kok. Banyak yang begitu gitu loh. Baru periode kedua punya keleluasaan memilih mas. Gitu. Artinya ya bicara soal Pilpres juga saya berharap ya partai politik betul-betul menjadi cerminan dari suara rakyat maunya siapa dan kemana. Tapi menurut analisa dan kepercayaan atau prediksi Kang Bima itu nanti ketika di 2024 itu kita bisa menjalani ini seperti pemilu-pemilu sebelumnya atau bagaimana Kang? Saya kira 2019 adalah satu contoh yang menunjukkan bahwa politik sektarian itu berbahaya. Oh gitu ya? Bisa membelah dan bisa memecah gitu. Nah karena itu mumpung masih ada waktu ini, nah, kita harus menyadari bahwa pola-pola koalisi yang harus dilakukan itu juga menimbang faktor itu. Dan jangan pernah isu-isu sektarian, isu SARA itu diangkat untuk menjadi komoditas politik aja. Itu. Itu harapannya. Jangan coba-coba menggunakan politik sektarian atau politik kebencian kelompok gitu ya kira-kira. Ya, Kang, kalau boleh saya tahu ini Kang. Akang kan politisi berkhidmat di PAN gitu. Kenapa sih PAN sampai sekarang belum menentukan sikap yang jelas itu? Padahal kan pemilu Pilpres ini kan nggak lama lagi Kang. Bisa memberi pendapat Kang? Sebenarnya bukan PAN saja ya. Sekarang siapa yang udah jelas untuk presiden dan wakil presidennya kan nggak ada. Karena banyak yang ditunggu di sini. Ya masih sangat dinamis terkait figur wakil presiden. Ini kan saling menunggu. Ini kalau ini dipasangkan, dilakukannya harus dengan ini dan sebagainya. Kan gini mas intinya, ada keperluan pemenangan, ada keperluan pemerintahan, dan ada keperluan pasca pemerintahan. Idealnya pasangan itu memperkuat tiga-tiganya. Jadi kalau saya milih sampean, maka akan memperkuat pemenangan, pemerintahan, dan pasca pemerintahan aman. Tapi seringkali itu nggak ketemu. Ya, si A misalnya, wah ini kalau berpasangan dengan itu kita menang nih. Tapi jangan-jangan begitu menang jadi ancaman, saking kuatnya. Itu pilihan yang tidak mudah menurut saya. Jadi bisa dipahami kalau sampai hari ini ibaratnya semua saling mengunci, gitu. Cuman catatan saya adalah ini kan kemudian menunjukkan juga bahwa partai politik ini seolah menjadi pragmatis. Jadi bukan soal ideologi, bukan soal kebijakan, tetapi lebih kepada hitung-hitungan elektoral saja, pragmatis. Jadi warga kan melihat begitu, pemilih melihat begitu. Ini kok cair banget ya? Semua bisa ketemu, semua mungkin terjadi. Ini menawarkan itu gitu. Saya juga politisi, ya. Tapi ini otokritik bagi kita semua. Ya, kok semua seolah tanpa sekat ideologi, gitu. Jadi pragmatis banget gitu. Itu ya pragmatisme itu yang bikin kita galau gitu ya, Kang. Ya, Kang. Kalau boleh saya tahu ini, kan kemarin MK ini sudah memutuskan bahwa sistem pemilu kita adalah proporsional daftar terbuka. Akang happy nggak dengan putusan? Sangat happy. Itu Kang? karena kan saya bilang tadi, demokrasi itu partisipasi. Jadi warga memiliki opsi pilihan yang banyak ketika daftar itu terbuka. Kalau nggak, kembali lagi ke zaman masa lalu di mana elit partai yang menentukan. Itu esensinya. Bahwa kemudian terjadi misalnya katakanlah biaya politik yang membengkak dan sebagainya. Rumit. Ya kan, penghitungan suaranya, percetakan. Kita perbaiki masing-masing aspek. Bagaimana caranya lebih murah, bagaimana caranya melakukan pendidikan politik kepada pemilih. Jadi jangan malas, kita kan kecenderungan gitu mas. Ini ada kurang sedikit, ganti sistem gitu. Ibaratnya orang nikah nih, nggak cocok dikit, waduh gua ceraiin deh.
nggak cocok ganti, kan nggak begitu. Kita saling memperbaiki. Sistem juga begitu, perbaiki, jangan mudah patah arang. Ya termasuk sebetulnya pilkada serentak ini saya kurang cocok misalnya dari dulu. Iya. Kenapa, karena ya, sangat berbahaya. Satu, sangat berbahaya kalau serentak ya. Ini kalau terjadi gugat-menggugat nanti nggak stabil semua misalnya. Kemudian isu lokal dan isu nasional itu nanti akan saling berhimpitan dan nggak akan terartikulasikan dengan baik. Ya misalnya pilkada Bogor bersatu dengan Pilgub Jawa Barat, bersatu dengan Pilpres misalnya gitu kan. Terus isunya yang mana kan orang terlalu bingung. Tapi kalau pilkada Bogor sendiri maka orang akan fokus pada gagasan ditawarkan. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya sudahlah, ini sudah terjadi. Tapi ke depan menurut saya harus dievaluasi ya. Iya, jangan hanya karena wah ini kemahalan langsung. Kan memang beberapa waktu pertimbangannya adalah biaya kan untuk penghematan kan. Tapi memang ada risiko yang harus kita. Demokrasi itu selalu berisiko. Tapi so far menurut saya kita ini oke loh. Demokrasi dengan tingkat paling rumit di dunia, tapi sekaligus relatif damai. Tidak ada konflik berdarah-darah seperti di Afrika misalnya ya, atau di beberapa negara di Asia, ya bahkan di Filipina yang selalu dikudeta hasilnya gitu. Tapi sebenarnya kita ini oke juga ya. Menurut saya begitu, makanya jangan mudah-mudah membolak-balikan sistem. Gitu. Iya. Baik, para pemirsa, kita sudah ngobrol panjang dengan Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor, dan tentu saja ini sangat berguna. Bagaimanapun kita perlu tahu seorang kepala daerah mempunyai kinerja yang telah dilakukan secara optimal, dan kita harapkan Kang Bima Arya nanti setelah selesai jadi wali kota tetap bisa mengabdikan dirinya dalam bidang apapun ya Kang ya. Insya Allah. Untuk negeri ini supaya kita semua makin kesana makin menjadi bangsa yang besar. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Kita ketemu lagi. Demikian tadi ngobrol saya dengan Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kang Bima Arya. Kesimpulannya adalah Kang Bima Arya masih mempunyai satu pekerjaan rumah, yaitu mengurus angkutan kota di Bogor. Sebagai kota yang diberi julukan 1 juta angkot. Itu hanya istilah saja untuk menunjukkan betapa banyaknya angkot di kota ini. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya untuk ngobrol dengan tokoh yang lainnya. Salam.